semuanya, selamat datang di podcast Rembut Tua teman-teman. Dan makasih sudah hadir. BTW apa kabar nih? Di sini aku sengaja nih ngajak para teman-teman yang kebetulan paham dan menguasai apa yang akan menjadi topik obrolan kita kali ini. Nah, di sini kita patutnya kenalan dulu dong. Kenalan dong, siapa? Ya, di sini dan saya nama Rizky Firmansyah, biasa dipanggil Firman. Saya di sini akan menemani teman saya Sony. Hai, di sini saya Adira Pramgita, biasa dipanggil Dira. Di sini juga saya akan bergabung dengan teman-teman saya, Somi dan Hirwan. Nah, itu kita udah kenalan. Dan jangan lupa nih kita menyapa para penonton juga yang di rumah. Nah, jadi apa sih yang akan kita bincang kali ini? Saya juga di sini kita sama-sama belajar tentang mentor oposisi, di mana ini sudah tidak asing di telinga masyarakat, namun tidak sedikit juga kayaknya masyarakat bahwa sepenuhnya mengerti dan paham apa sih istilah mentor dan lain sebagainya. Oke, tanpa basa-basi kita ngobrol, tapi ngobrol santai aja ya. Langsung aja nih kita ke topik pembahasan. Untuk narasumber, apa sih? Kita kan sering mendengar tuh istilah mergers. Apa sih sebenarnya merger itu? Ya, merger yang kita ketahui proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi suatu perusahaan baru. Nah, di sini tujuan dari merger itu untuk menciptakan perusahaan yang lebih besar dan tentunya lebih kuat, dengan sumber daya yang lebih besar dan kemampuan untuk bersaing lebih baik di pasar. Oke, nah pastinya kan ada tuh terkait prosedur yang dilalui untuk melakukan sebuah merger ini. Kalau gimana sih prosesnya? Dalam prosedur terdapat beberapa cara perusahaan yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak dapat dilakukan dengan hanya satu proses saja. Prosedur hukum untuk penggabungan perusahaan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat perusahaan berada. Biasanya, proses merger dimulai dengan melakukan due diligence, yaitu kedua perusahaan saling mempelajari untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Setelah itu, kedua perusahaan mengadakan negosiasi untuk menentukan persyaratan merger dan bagaimana kedua perusahaan akan bekerja sama. Kemudian, perusahaan tersebut harus menyelesaikan persyaratan hukum dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan otoritas pengawas. Setelah merger selesai, perusahaan baru harus mengintegrasi semua aspek bisnis seperti sistem akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan operasi bisnis. Ini bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada kompleksitas kedua perusahaan. Lalu dampak apa sih yang mungkin nantinya akan timbul baik untuk kedua perusahaan itu sendiri maupun karyawan-karyawan dari perusahaan ini? Oke, mengenai dampak, merger akan memberikan dampak yang baik selama dalam manajemennya tertata dengan baik. Oleh karena itu, adanya penggabungan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan skala ekonomi atau laba yang lebih besar. Selain itu, juga berarti terdapat efisiensi yang lebih baik dan potensi untuk pengurangan biaya personal. Di sini juga akan terjadi penggabungan keahlian dan pengalaman dari kedua perusahaan yang kita ketahui mereka akan menghasilkan inovasi baru dan tentunya hal itu akan memperluas jangkauan pasar mereka. Namun, juga kita perlu ketahui ada resiko yang akan dialami seperti kesulitan dalam mengintegrasikan kedua perusahaan, kehilangan fokus pada bisnis inti, dan biaya yang lebih tinggi yang diperkirakan. Masuk akal. Dan pastinya lapangan pekerjaan akan semakin terbuka dan pendapatan karyawan akan mengalami peningkatan dari sebelumnya ya. Selanjutnya nih, tapi apa mungkin nggak sih merger ini berarti juga dapat kemungkinan kayak ada PHK atau pemutusan hubungan kerja sendiri? Oke, adanya dampak yang signifikan, beberapa pekerja mungkin akan dihapus karena ada overlap atau duplikasi antara perusahaan. Sedangkan posisi baru mungkin dibuka untuk memenuhi kebutuhan perusahaan baru. Perusahaan juga pastinya harus memastikan bahwa karyawan menerima komunikasi yang jelas dan terbuka tentang proses dan bagaimana itu akan mempengaruhi mereka. Dan kalaupun jika karyawan mengalami PHK, itu harus diberikan uang pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang PT
di mana itu uang pesangon itu sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang terkena dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja serta penggantian masa kerja dan uang penggantian hak. Seperti yang kita ketahui nih belakangan ini terkait berita tentang dua perusahaan yang cukup besar di Indonesia, PT Gojek dan Tokopedia, yang akhirnya mereka membentuk perusahaan baru bernama Goto Group. Nah, itu pendapat kalian gimana sih? Nyatanya pada aplikasi seperti Gojek dan Tokopedia, keduanya sudah tidak dapat dipisahkan dari berbagai kegiatan masyarakat di Indonesia. Mulai dari berpergian, memesan makan siang, berbelanja kebutuhan pokok, hingga memiliki pakaian lebaran dapat dilangsungkan dengan kedua aplikasi tersebut. Hanya dalam genggaman tangan, kedua kini telah dikategorikan sebagai perusahaan teknologi yang memiliki performa pasar dan valuasi yang sangat tinggi. Namun, hal semacam ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti perubahan struktur dan kendali atas pasar. Adanya potensi untuk terjadinya penyalahgunaan, posisi dominan yang menjadikan kesejahteraan konsumen, dan dibatasinya pilihan baik produk, kualitas, dan harga. Hukum di Indonesia memberikan kontrol dengan mengamankan norma larangan dan perintah bagi pelaku usaha untuk melaporkan jika sudah melakukan merger sebagaimana diatur pada pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seperti ini yang diketahui perusahaan teknologi di Indonesia ada menang memiliki karakteristik utama menjalankan jejak usaha yang lebih baik market yang menguntungkan antara penyedia dan mencari kerja. Di sini kita melihat pada kegiatan usaha ini dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia. Kekuatan sama yang dimiliki oleh perusahaan teknologi terletak pada networking dan data dengan mengelola bangsa pasar yang lebih luas. Hal ini tentu saja berindikasi pada munculnya potensi terjadinya monopoli digital. Oleh karenanya, KPPU memiliki kewenangan untuk menebas berbagai tindakan yang mengarah pada monopoli seperti labor diskriminasi, predatory fishing, penyalahgunaan posisi dominan, serta eksploitasi pasar. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin itu sedikit tentang merger. Lalu kita bakal lanjut topik selanjutnya itu mengenai akuisisi. Wah, apa sih pemahaman tentang akuisisi dan bagaimana tentang prosesnya serta dampaknya bagi perusahaan yang terlibat? Tentunya merger dan akuisisi ini sangat menarik sekali ya, karena merupakan dua hal yang berbeda. Akuisisi itu ketika suatu perusahaan membeli mayoritas saham atau bahkan semua aset perusahaan lain untuk mengambil alih kendali. Dan akuisisi pasti melibatkan dua belah pihak, yaitu perusahaan yang akan mengakuisisi atau bisa kita sebut perusahaan induk atau pembeli, dan perusahaan yang akan diakuisisi atau perusahaan tadi. Biasanya tujuan dari akuisisi itu pasti ingin coveraging sehingga wiswakannya meningkatkan nilai keuntungan bagi pemegang saham ke depannya. Begitu Pak Tony. Nah, lalu bagaimana dengan kayak mungkin yang lebih besar mungkin dalam artian seperti kayak ambil alih seluruh perusahaan. Mengenai pengambilan seluruh atau biasa dikenal sebagai akuisisi penuh. Oleh dalam ini terjadi ketika perusahaan membeli semua saham perusahaan tapi sebenarnya menjadikan user pemilik tunggal. Ini berarti perusahaan itu akan menjadi anak perusahaan atau bagian dari perusahaan pemilik. Biasanya akuisisi semacam ini melibatkan pembayaran yang signifikan langsung dan tidak boleh dicicil serta pasti akan menarik negosiasi antara kedua belah pihak. Terus gimana dampak akuisisi terhadap karyawan maupun mungkin pemegang saham dari perusahaan itu sendiri? Oke, dampak akuisisi terhadap karyawan maupun pemegang saham dampaknya sangat beragam. Pada beberapa kasus yang telah terjadi, akuisisi dapat menyebabkan restrukturisasi perusahaan dan pengurangan jumlah karyawan jika ada tumpang tinggi dalam fungsi ataupun posisi dalam perusahaan. Namun,
ada beberapa kasus akuisisi juga dapat menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan bagi karyawan. Oh, nih, selanjutnya nih, mungkin itu buat pertanyaan terakhir ya buat teman-teman sekalian terkait akuisisi. Nah, juga ada dong kayak resiko-resiko yang terkait. Nah, mungkin resiko apa sih yang akan muncul terkait akuisisi ini? Resiko dari akuisisi perusahaan ini pasti ada. Salah satunya adalah integrasi yang tidak efektif antara kedua perusahaan. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kesulitan dalam menggabungkan budaya perusahaan, sistem dan operasi bila mengakibatkan kegagalan dalam mengolah dari segi manajemen perusahaan. Juga jika perusahaan pembeli membayar harga yang terlalu tinggi, namun ternyata perusahaan yang diakuisisi memiliki masalah finansial dan operasional yang serius. Tapi kalau dilakukan dengan tepat, akuisisi dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk pertumbuhan perusahaan. Oke, begitu. Oke, nah itu merupakan mungkin sedikit cuplikan ya tentang pengetahuan tentang akuisisi sama merger. Mungkin di sini cukup untuk teman-teman yang sebagai narasumber, mungkin ada kesan atau pesan yang akan disampaikan. Oke, naik film dari closing statement dari aku sih sebaiknya banyak belajar karena dari itu tidak akan memberikan kita baik hati, kemauan, tenaga. Itu aja sih Kak. Udah mungkin cukup kiranya dari Kak Rizky ya. Oke, makasih Kak Rizky. Mungkin Kak Andira juga mungkin terima kasih udah mau berbagi nih tentang apa sih merger, apa sih akuisisi. Mungkin di sini kita juga masih sama-sama belajar dan tentunya jangan lupa untuk belajar ya teman-teman. Terima kasih.